Kejadiannya itu waktu itu saya terakhir itu syuting di makam almarhumah Nika Ardila. Ada sosok seperti pangeran naik kuda gitu ya. Cerita misteri di sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fian Rusli di channel Cerita Misteri di Sekitarmu, channel yang menayangkan video tentang kisah-kisah misteri yang dialami oleh orang-orang terdekat kita dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin bagi pencinta YouTube sudah tidak asing lagi dengan beliau, Kang Andri. Siap? Alhamdulillah. Teman lama kita bertemu lagi kan. Beliau mengutarakan mengalami beberapa kisah misteri yang dialaminya. Dari pengalaman ceritanya menarik. Biar tidak penasaran, kita langsung saja sama Kang Andri. Monggo Kang diperkenalkan dulu biar yang lain tahu nih. Kenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri. Biasanya orang-orang memanggil saya dengan sebutan Andri AG gitu ya. Mungkin kalau tadi Kang yang nggak apa-apa ya panggil Akang apa gimana? Iya. Nggak apa-apa. Padahal kita sepantar ya. Teman satu SMP gitu ya. Teman satu SMP. Jadi kalau kita flashback ke belakang sebenarnya sama Kang Fian ini udah lama berteman sejak SMP. Kita ketemu lagi, dipertemukan lagi gitu. Mungkin dengan kesibukannya Ya, sama. betul. Sekilas lagi, balik lagi ke perkenalan tadi. Saya juga kalau berbicara pengalaman misteri gitu ya, mungkin sebagian orang juga kayaknya pernah mengalami hal serupa gitu. Tapi kalau yang saya alami mungkin ada yang langsung menampakkan diri, ada juga yang berupa suara-suara yang kayak gitu. Ya, gangguan-gangguan dari. Karena sebelumnya juga saya pernah terjun di konten misteri. Oh, sebelumnya itu? Jadi sebelum Andri AG terbentuk menjadi sebuah konten alur film itu, sebelumnya saya itu bergelut di dunia misteri gitu, konten misteri. Dan kenapa berhenti ya itu dia tadi, cerita misteri yang mengakhirinya gitu. Alasannya itu ya. Kayak gitu kan. Ya, saya mengerti. Mungkin ada sedikit accident ya kan? Ya, bisa dibilang seperti ini. Nah, accident apa yang terjadi dan mungkin ada beberapa cerita yang akan disampaikan. Langsung saja kan pasang headset. Ngomong kan? Dimulai saja mungkin. Kalau untuk pengalaman misteri dari yang saya pernah alami ataupun pengalaman saya sendiri, saya pernah mengalami cerita misteri itu sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Sekitar tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2003-an kalau nggak salah, sekitar tahun 2003-an. Bukan 2003, tahun 2000-an kalau nggak salah, tahun 2000-an ya, maaf, tahun 2000-an. Saya pernah mengalami cerita misteri di mana waktu itu saya bersama keluarga, ayah dan ibu saya lagi liburan ke rumah nenek. Tiba-tiba pas saya lagi tidur, entah itu jam berapa karena suasana juga masih gelap, posisi tidur saya itu dekat dengan jendela gitu ya, dekat dengan jendela. Setahu saya sih biasanya kalau tidur kan gorden tuh ditutup gitu ya, ditutup. Nah, waktu malam itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gorden itu terbuka gitu. Dan pas saya lihat jendela, karena kan terasa gitu ya, ada gerakan dari tertutup sampai terbuka gitu ya, makanya saya di situ terbangun. Dan tiba-tiba pas saya nengok ke jendela, ada sosok seperti pangeran naik kuda gitu ya, lengkap sama kuda-kudanya, tapi emang hitam semuanya, tapi emang jelas gitu ya,
ada sosok pangeran lengkap dengan busana kerajaannya, terus dia juga naik kuda. Itu saya sampai bengong gitu ya, karena juga saya bisa dibilang itu masih kecil ya, mungkin masih kecil di usia segitu, tapi saya pikir karena saya sampai saat ini juga masih ingat gitu kejadiannya. Ini tuh asli apa enggak, saya sempat bengong dulu gitu ya. Bengongnya tuh siapa gitu, kok ada orang gini, namanya juga anak kecil gitu kan. Nah, lama kelamaan nggak tahu gimana tiba-tiba tuh saya ngejerit, dan sampai keluarga juga yang di rumah nenek itu pada bangun, nanyain ke saya ada apa katanya. Saya cerita aja, saya ngelihat ada sosok laki-laki kayak raja naik kuda. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi emang tatapannya ngelihat ke saya gitu. Dan setelah hari itu kejadian, saya langsung sakit panas sampai dirawat segala. Waktu itu sampai berapa hari ya, kalau nggak salah sekitar 3-5 harian kalau nggak salah. Jadi pokoknya abis kejadian itu saya tuh langsung sakit ya sekitar 3-5 harian. Dan dari situ berjalan tadi kalau tadi kelas 4 SD, lanjut lagi kalau cerita misteri selanjutnya, ada saya tuh cerita misteri selanjutnya di ketika saya usia berapa ya, sekitar usia 23 tahunan gitu ya, masih bujangan, masih lajang gitu ya. Saya sering main ke sana ke sini. Saya tuh punya satu teman gitu, dia tuh dekat banget sama saya. Dia tiap hari tidur di rumah saya, kemana-mana main sama saya gitu. Sampai suatu ketika ada kejadian buruk menimpa teman saya, yaitu dia kecelakaan motor, yang dimana motor tersebut sampai masuk ke dalam gerobak tukang goreng ayam masuk ke gerobak itu, dan emang nggak meninggal seketika gitu. Dia sempat bangun dulu, benerin motornya, sadar dia waktu itu, tapi nggak lama kemudian dia koma, dilarikan ke rumah sakit, dan hari itu juga dia meninggal. Nah, untuk cerita misterinya, nggak tahu kenapa di pas malaman itu, saya kan abis ngelayat dari rumah dia, habis ngelayat ke sana, saya pulang, saya tidur. Pas tidur itu saya ingat zaman dulu itu saya sering yang namanya tidur itu harus ngedengerin musik gitu ya, musik kita bilang aja MP3 gitu ya, karena saya masih ingat, dan jamnya juga saya kalau nggak salah sekitar jam 2 malam. Saya masih ingat waktu itu lagu yang saya dengar itu Armada, tapi kalau untuk judulnya saya lupa tuh, tapi saya ingat yang saya dengar itu Armada. Pas saya bangun, tiba-tiba, tapi walau alam sih ya, tiba-tiba ada sosok wajah di depan muka saya, dan wajah itu ya wajah teman saya yang kecelakaan, tapi dia udah posisi dibungkus ya, kayak mirip inilah jenazah yang dibungkus kain kafan gitu. Jelas banget di muka saya, sampai kalau orang Sunda bilang sih, saya tuh kayak berasa kena erep gitu ya, antara sadar ataupun enggak, saya juga nggak ngerti. Tapi saya ngerasa sadarnya gimana, karena saya dengar ada suara musik gitu, dan pas saya bisa ngegerakin tangan saya langsung bangun, saya pindah ke kamar mama saya, karena ya takut gitu ya, ya siapa yang nggak kaget gitu kan. Pas bangun, mata masih sayup-sayup ngelihat ada sosok yang kayak gitu. Saya langsung lari ke kamar mama saya juga nanya ada apa, katanya nantilah besok pagi aja nyeritanya, orang masih malam gitu kan. Saya juga takut, nggak berani buat ceritanya. Pas besoknya saya cerita ke mama saya, ya kata saya malam gini gitu, habis melihat sosok ya, mungkin itulah karena kedekatan saya sama teman saya itu udah dibilang kayak kakak beradik gitu, kemana-mana bareng, sampai dia udah saya anggap kayak kakak sendiri, dia juga mungkin anggap saya
udah kayak adik sendiri gitu. Ya mungkin itulah cerita misteri tentang bukan penglihatan tapi gangguan secara fisik gitu ya. Saya melihat secara langsung apa yang saya lihat, dan itu benar-benar nyata gitu karena saya melihat langsung gitu, bukan karena bukan dari cerita apa gimana, emang saya melihat langsung gitu. Terus lagi kalau untuk masalah cerita misteri gitu ya, pengalaman misteri dari saya sendiri, tadi saya sempat bilang YouTube saya itu awal mulanya terjun di konten misteri gitu ya. Kenapa saya berhenti? Tadi saya sempat bilang di opening, karena kejadian misteri juga yang harus terpaksa saya menghentikan konten tersebut gitu. Sebelum akhirnya saya pindah ke alur film. Kejadiannya itu waktu itu saya terakhir itu syuting di makam almarhumah Nika Ardila. Sampurasun, balik lagi bareng gua Age. Gua bakal mengungkap tentang misteri ataupun mitos-mitos yang ada di pemakaman Nika Ardila. Mungkin di sini juga penonton pada tahu kan gitu Nika Ardila, anak-anak kelahiran tahun 90 pasti tahu lagu-lagunya Nika Ardila. Mungkin kalau untuk kaum milenial saat ini, kalau yang belum tahu bisa cari di YouTube siapa Nika Ardila. Kenapa saya syuting di makam Nika Ardila? Berhubung rumah saya sendiri dekat dengan rumah beliau dan makam beliau. Singkat cerita, saya pergi ke sana karena konsepnya YouTube saya itu ada penelusuran, ada mediumisasi. Saya ke sana berangkat, ceritanya saya tuh sedikit mewawancarai mamanya dulu gitu ya, ibunda dari almarhum. Saya juga sempat mengeksplor ke sekitaran makam Nika Ardila, dan sampai ada mediumisasi di musola, bekas musola yang dibuat oleh almarhum. Ada mediumisasi di situ. Singkat ceritanya, saya pulang dari sana, selesai membuat konten, saya pulang sama tim juga, kita udah pulang ke rumah masing-masing. Selang beberapa hari, kebetulan istri saya tuh ngalamin kejadian aneh di rumah ini. Kejadian anehnya gimana? Setiap menjelang maghrib, selalu ada yang masuk ke kamar mandi dan keluar lagi keluar rumah gitu ya. Jadi masuk dulu ke kamar mandi terus keluar rumah. Sampai ketika istri saya tuh sampai manggil-manggil, disangkanya saya yang masuk ke kamar mandi dan yang keluar. Sampai dipanggil-panggil nggak nengok-nengok. Padahal itu bukan saya posisi emang ada di kamar. Sampai pas istri saya manggil, saya keluar dari kamar. Istri saya heran, terus yang barusan lewat siapa? Saya nggak tahu, kata saya. Saya di situ masih positif gitu ya, masih positif thinking. Saya nggak mikir apa-apa gitu. Saya anggap hal biasa aja lah, mungkin halusinasi apa gimana gitu istri saya. Tapi kejadian itu nggak cuma kejadian satu kali, anehnya tuh. Kejadian beberapa kali, dan sampai anak saya juga sakit, rewel, pokoknya menjelang maghrib itu rewel. Anak saya waktu itu masih usia 1,5 tahun, rewel menjelang maghrib itu. Nanti bisa ketawa-ketawa lagi, bisa tenang lagi tuh kalau udah lewat isya gitu. Kalau udah lewat adzan isya tuh normal lagi gitu. Tapi kalau mau menjelang maghrib, rewelnya minta ampun, dan sampai sakit panas dulu tuh, panasnya sampai 30, hampir injak 40 derajat waktu itu. Tiap digendong sama saya nangis, dibawa ke ruangan ini nangis, dibawa ke ruangan yang lain nangis, serba salah gitu, kayak ada yang ditakutin gitu. Soalnya kan kelihatan sosok dari mimik wajahnya anak, kelihatan gitu mana yang emang bener-bener nangis karena mungkin lapar, apa sakit, apa gimana, kayak takut gitu. Nah, klimaksnya
waktu saya lagi ngedit video gitu ya, siang hari sekitar jam 2-an, jam 2 siang, ke tembok tuh ada yang ngetuk-ngetuk gitu ya, dug. Saya sih pertama anggap biasa ya, mungkin suara apalah gitu. Ada suara lagi dug. Sampai saya, "Bu," kata saya panggil istri saya, "Bu, kok diem aja?" kata saya. Bunyi lagi dug. "Bu, jangan bercanda," kata saya. Saya pikir masih mikir itu istri saya. Nggak taunya istri saya tuh keluar dari ruangan lain. "Apa ya?" katanya. "Ih, yang barusan duduk siapa?" Nah, dari situ saya percaya bahwa kayaknya ada yang aneh nih, ada yang aneh di rumah ini, kata saya. Sampai saya panggil orang yang ya bisa dibilang dikatakan itu orang bisa lah, orang pintar. Saya pengen tahu, bukan pengen tahu tapi ada apa sih di rumah saya gitu. Singkat ceritanya dia ngobrol sama saya sampai ditanya, "Andri dari mana?" katanya. "Kamu dari mana?" Saya sih bilang terakhir saya dari makam almarhum itu, kata saya. "Kenapa nanya gitu?" Saya tanya balik ke orang itu, "Kenapa sampai nanya dari mana?" gitu. Soalnya kalau menurut kacamata dia ada yang ikut ke sini tapi dia bingung untuk pulang gitu. Bingungnya tuh mungkin dia ngerasanya kapan nih saya mau dianterin gitu, makanya terus seolah-olah kayak yang nanya gitu, kayak yang nanya ke saya, ngetuk-ketuk ke istri saya lewat-lewat gitu, seolah kapan nih mau berangkat lagi gitu. Jadi mungkin dia pengen pulang tapi nggak tahu jalan. Kalau kata kacamata si paranormal itu sih katanya kayak gitu. Sampai saya bilang udahlah, beresin aja, kata saya, tinggal gimana baiknya supaya saya juga gak mau keluarga saya sampai jadi kena imbasnya, apalagi jadi korban gitu ya, gara-gara bisa dibilang kesalahan saya gitu. Saya pengen normal lagi aja gitu. Sampai dibuktiin sama dia, bukan dibuktiin mungkin, tapi lebih supaya saya lebih yakin. Dia tuh bakar 2 rokok. Yang satu itu diisep, yang satu disimpan. Nah, anehnya rokok itu dua-duanya bisa habis berbarengan gitu. Padahal kalau secara logika yang harusnya lama habis itu yang disimpan gitu, malah bisa mati gitu kan, yang namanya disimpan. Tapi ini yang diisep sama yang disimpan itu bisa bareng habisnya. Tapi itu walau alam sih ya. Tapi ya saya meyakininya emang kayaknya ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres. Makanya saya minta bantuan dia supaya bisa normal lagi. Dia juga siap, ada ya sampai diruat segala lah rumah, ada syukuran dan lain sebagainya. Nah dari situ saya tuh ngerasa, wah kayaknya kalau untuk di konten misteri itu berat. Makanya kenapa saya bilang berat, karena mungkin bagi mental saya belum siap gitu, belum siap menerima segala resikonya. Karena baru nerima segitu aja saya udah ngerasa down, ngerasa takut gitu. Soalnya imbasnya bukan ke saya doang gitu, ada ke istri saya, ke anak saya gitu. Saya takut malah berkepanjangan. Makanya dari situ saya putusin, udahlah untuk konten misteri dicukupkan sampai di situ aja. Mungkin agak berat waktu mau ngelepas konten misteri, tapi ya mau gimana lagi, daripada nanti kita nanggung resiko yang lebih tinggi, mendingan udahlah sampai di situ. Mungkin gitu aja sih kalau cerita misteri dari saya selama dari waktu zaman masih kecil sampai sekarang yang baru-baru dialamin. Mungkin segitu aja sih pernah dialamin. Gitu sih Kang ceritanya. Luar biasa Kang, ceritanya sedikit menegangkan juga, ada menyeramkan juga sampai ikut ke rumah itu. Ini cerita atau menyampaikan cerita langsung di tempat kejadian ini. Iya. Biasanya pengalaman saya kalau ketika sedang syuting nih kan, Ya. menceritakan pengalaman di tempat kejadian tuh
suasananya beda. Iya. Tapi sekarang udah bersih di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pulang lagi ya. Udah pulang lagi kayak. Tapi ya sedikit disclaimer juga, mungkin bukan berarti apa yang saya alamin dan yang saya rasakan penonton semua di sini bisa percaya apa enggak, itu kita kembalikan lagi ke masing-masing orangnya. Dan juga kalau tadi kita nyinggung masalah saya habis pulang dari makam nikah Ardila, bukan berarti saya pulang dari sana jadi berdampak gimana gitu. Mungkin karena kesalahan saya sendiri, apakah emang karena sayanya pulang ke sini nggak bersih dulu, apa mungkin dari jalan gitu kan, dari luar walau alam gitu. Saya nggak menyalahkan siapapun di sini gitu, bukan berarti teman-teman kalau mau berziarah silahkan gitu, karena saya juga nggak menyebut bahwa sepulangnya dari sana saya nggak gitu. Saya ngerti. Jadi istilahnya kita tidak menjudge negatif tempat tersebut. Cerita dari Kang Andri lumayan menyenangkan juga sampai mengganggu istri dan anak. Mudah-mudahan sehat terus kan. Amin. Tidak ada gangguan. Dan mungkin ya, terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Mudah-mudahan cerita yang disampaikan berkesan. Nah, barusan kita telah mendengarkan bersama pemaparan cerita misteri yang dialami oleh Kang Andri AG. Cerita dari pengalaman beliau sempat berkonten di jalur misteri. Dari beberapa kegiatan Kang Andri AG, ada satu narasumber yang mungkin akan menyambung dari cerita Kang Andri AG dari salah satu kru. Bagaimana ceritanya, saksikan di video selanjutnya bersama narasumber kru Kang Andri AG. Cerita kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.